Berawal dari kecintaannya pada alat musik rebana, Imam Sujai tidak pernah melepas kebanggaannya sebagai pewaris budaya anak pesantren. Walaupun sempat bertugas di dunia militer, hal ini tidak menghambatnya untuk terus mengasah bakat bisnis yang melekat pada dirinya. Berasal dari daerah Brebes yang akrab dengan musik rebana, membawa Abah Imam berniat untuk mengembangkan produksi industri rebana di daerah perantauannya Yogyakarta. Tak disangka keuletannya dalam mengembangkan industri dapat bertahan hingga sekarang. Bagaimanakah cerita lengkap Abah Imam dalam mengembangkan industri alat musik rebana? Simak panorama berikut ini. Rebana, ya, alat musik yang seringkali kental dengan nuansa religi ini menurut Imam Sujai dulu diproduksi massal di kampung halamannya di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Berbekal pengalaman dan kemampuan bisnisnya, Sujai membuka sebuah usaha keluarga untuk membuat alat-alat musik seperti rebana, ketipung PLC, ketipung kayu, drum set, drum band anak, cimbe, bass drum, dan tamborin. Lokasi usahanya ada di perumahan Sidoarum Blok 1, Jalan Melati nomor 22, Godean Sleman, Yogyakarta. Untuk pasokan barang-barang mentah dan setengah jadi, Agus, putra Imam Sujai, menyerahkan kepada saudaranya di Bumi Ayu, Brebes, sehingga di Yogyakarta menjadi rumah perakitan dan finishing. Rumah produksi ini sempat menguasai pasar di Indonesia. Namun beberapa tahun belakangan, pasar alat musik rebana kacau karena persaingan yang tidak sehat. Memang mulai tahun 1954 saya sudah menggeluti perajin rebana, kita tangani sendiri. Lalu setelah itu tahun 1961 dilantik saya menjadi TNI Angkatan Darat. Ditugaskan di Solo pada waktu itu. Terus kita terus lanjutkan sambil memasarkan perajinan saya itu. Di mana-mana kita tugas membawa album foto-foto rebana itu. Lalu tahun 1976 itu kita dapat langganan-langganan sampai ke Surabaya, Madiun, seluruh Yogyakarta. Terutama di Yogyakarta, rebana itu cuma kita sendiri, maka namakan Abah Musik Rebana. Gitu. Itu. Ya, Mbak, berhubung ditinggal tugas, saya yang ngurusin barang-barang itu, saya yang ngantar di toko-toko. Ya, waktu itu kan abah saya enggak ada. Ya, adik saya yang mengurusin barang-barang dari Bumi Ayu ke sini, soalnya keluarga saya semua produksi rebana. Terus terpaksa kalau adik saya datang bawa barang-barang itu, saya besoknya ngantar di toko-toko. Bahan utama dari rebana, cimbe, dan ketipung adalah kulit kambing. Bukan sembarang kambing, melainkan harus berjenis kambing Jawa dan berkelamin betina, karena kulit kambing Jawa betina memiliki lapisan yang tipis dan lentur. Sedangkan untuk kayu biasanya menggunakan kayu mahoni, mangga, dan sono keling. Agus mengeluhkan bahwa bahan baku yang susah membuat produksi dan permintaan fluktuatif ketika semakin langka, pasar segera mati. Hingga saat usaha keluarga ini tergabung dalam Apikri yang telah sangat membantunya dalam link egg bisnis. Untuk rebana, khusus rebana itu kita pernah ke Australia, Amerika, Kanada. Itu untuk jenis rebana yang ukuran diameter 22 sampai 23 cm. Terus kayunya juga kayu mangga. Terus masalah kualitas luar negeri memang sangat-sangat diperhatikan. Yaitu kayu mangganya yang harus bersih, mulus, tanpa cacat. Lalu kulitnya juga harus bersih, putih, seperti itu. Dan itu dulu kita pernah seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Maksudnya kita nggak ke luar negeri lagi. Terakhir tahun 2013. Untuk luar negeri
Karena kita kesulitan bahan, karena tadi ya saya sampaikan bahwa bahan harus benar-benar bagus, mulus, dan seperti itu. Terus sementara kita untuk memenuhinya agak sulit. Terus sementara untuk kebutuhan lokal kita juga sedikit kewalahan untuk tahun yang lalu. Tuh. Makanya kita sementara ini belum bisa memenuhi permintaan luar negeri kalau misalnya ada. Mereka mengakui bahwa dulu sempat mendapatkan pasar internasional. Pasar yang sangat besar untuk dikirimkan Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika. Namun sekarang pasar tersebut telah mati akibat bahan baku yang susah dan kurangnya tenaga ahli dan pengrajin. Karena pasar internasional meminta barang yang dikirimkan harus sempurna, sehingga meningkatkan jumlah jam kerja, padahal kondisi realnya adalah usaha keluarga. Di dalam menjalankan bisnis memang terkadang banyak mengalami kendala, terlebih lagi menjalankan bisnis skala kecil yang dijalankan oleh keluarga. Konsistensi dan profesionalitas yang membawa para pengusaha menemui jalan sukses. Namun cerita mereka tidak melulu bahagia, karena kesuksesan selalu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tak jarang juga berdarah-darah.